Para saudara yang terkasih dalam Kristus, pada hari Minggu biasa yang ke-19 ini, bacaan-bacaan suci mengarahkan kita kepada kekuatan Allah yang mempengaruhi kehidupan kita. Bacaan pertama mengisahkan tentang Allah yang hadir melalui peristiwa-peristiwa yang berada di luar akal manusia. Allah tidak hadir dalam peristiwa-peristiwa besar, seperti angin kencang yang dapat memecahkan gunung-gunung dan bukit-bukit batu. Ia juga tidak hadir dalam api dan gempa bumi yang dahsyat. Allah, seperti pengalaman Nabi Elia, justru hadir dalam angin sepoi-sepoi basah yang membawa Elia bangkit dari gua dan berdiri di hadapan Allah untuk mendengarkan sabdanya. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, seperti yang kita baca atau kita dengarkan dalam bacaan kedua, mengingatkan kita akan pentingnya memelihara persaudaraan. Paulus dengan mantap mengatakan bahwa ia rela terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaranya. Mengapa? Bagi dia, orang Israel adalah saudara-saudaranya, adalah kaum sebangsanya yang diangkat Allah menjadi anaknya. Mereka telah menurunkan Mesias sebagai manusia yang melebihi segala sesuatu, yang juga menjadi inti ajaran yang diwartakan oleh Paulus. Injil kembali mengarahkan kita tentang kekuatan Allah yang mempengaruhi hidup manusia. Tanpa Yesus, para murid berada dalam bahaya besar akibat angin sakal di Danau Genesaret. Yesus menyaksikan pergulatan para muridnya dari atas bukit tempat ia sendirian berdoa. Yesus datang dengan kekuatan kealahannya, berjalan di atas air untuk menolong mereka. Namun, para murid yang telah dihinggapi rasa takut karena angin sakal ini malah menjadi semakin takut dan menganggap Yesus adalah hantu yang menyebabkan badai itu terjadi. Namun, Yesus dengan tenang menyapa mereka dan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Petrus yang terkejut akan kehadiran Yesus segera berkata, "Tuhan, jika benar itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu." Yesus berkata, "Marilah." Lalu Petrus pun turun dari perahu dan berjalan menuju Yesus. Tetapi karena keraguan-raguannya, ia mulai tenggelam. Yesus kembali dengan tenang menarik Petrus dan menyelamatkannya. Para saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, kita tentu pernah dan mungkin berada dalam suasana ketakutan. Kita adalah perahu yang diombang-ambingkan di tengah lautan kehidupan yang terkadang kurang bersahabat. Kita takut jika kita tidak mampu menghadapi semua persoalan hidup. Di sisi lain, kita punya kepercayaan bahwa kuasa Tuhan begitu besar melebihi segala sesuatu. Namun, kita selalu takut dengan berbagai persoalan yang kita hadapi, sehingga kita goyah dan bahkan tenggelam dalam lautan hidup yang terus bergelora. Yesus berkata kepada para muridnya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Dan seperti kepada Petrus, Yesus berkata juga kepada kita, "Marilah, mendekatlah kepadaku." Apakah kita akan tenang dan percaya? Apakah kita segera tanpa ragu-ragu keluar dari perahu kehidupan kita yang terombang-ambing karena ganasnya gelora kehidupan dan melangkah dengan yakin menuju Yesus yang adalah tujuan kita? Ataukah kita seperti Petrus yang ragu-ragu, yang terlalu sibuk dengan memusatkan hati dan pikirannya pada persoalan hidup tanpa ada kesadaran untuk percaya kepada kuasa Tuhan?
Para saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Di dalam teks lain, Yesus mengundang kita yang berbeban berat untuk datang kepadanya. Ia yang penuh kelembutan dan kasih akan melegakan beban kehidupan dan membuat kita berjalan tegap dalam ruang dan waktu kehidupan kita. Tetapi kerap ajakan Yesus tidak kita tanggapi dengan baik. Terkadang kita terlalu percaya pada diri kita sendiri bahwa kita akan menghadapi segalanya dengan mudah. Saya sangat yakin bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini, kita tentu mengalami suatu ketakutan. Harus diakui bahwa ketakutan adalah sikap manusiawi kita. Namun, terjebak dalam ketakutan yang terus-menerus hanya membuat kita kehilangan harapan. Menghadapi situasi ini, mungkin kita juga mulai bertanya-tanya tentang Tuhan, bertanya-tanya tentang keberadaannya, dan bertanya-tanya tentang bagaimana Ia mempengaruhi kehidupan kita. Lalu kita juga mungkin bertanya, jika Tuhan itu ada, mengapa badai ini terus terjadi? Dan berbagai pertanyaan lainnya kita berikan untuk menguji apakah Tuhan itu ada atau tidak. Para saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Ketika kita takut, pada saat itu seharusnya kita mulai sadar bahwa kita tidak bisa menghadapi segalanya sendiri. Memang Tuhan tidak segera menjawab doa kita, tetapi pertolongannya akan datang tepat pada waktunya. Ingatlah akan kisah para murid hari ini, di mana ketika perahu mereka hampir tenggelam, justru di sanalah Yesus hadir dan menyelamatkan mereka. Ketika kita mengandalkan Yesus, di sana kuasanya bekerja. Yesus berpesan kepada kita, jangan takut, karena kita tidak sendiri, tetapi Ia ada dan berjalan bersama kita. Para saudara dan saudari yang terkasih, semoga sabda Tuhan meneguhkan kita dan membangkitkan kita bahwa kekuatan Allah akan bekerja mengatasi badai sebesar apapun dalam kehidupan kita. Amin.